Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Adelia Putri. Saya dari Sistem Informasi A NPM 2517052025. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi membangun pola pikir mahasiswa dari pemateri Kak Putra. Ini adalah materi kedua yang diberikan saat pelatihan musyawarah besar kemarin. Poin pertama yang diberikan Kak Putra itu, apa tujuan kamu kesini? Karena kemarin Kak Putra tidak memberikan jawaban yang disediakan di PPT, dan Kak Putra bertanya pada beberapa mahasiswa sebagai perwakilan dari mahasiswa yang ingin ditanyakan tujuannya. Jadi saya akan menjelaskan tujuan saya sendiri. Tujuan saya sendiri itu ingin mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan juga mencari pengalaman yang banyak. Karena universitas dan SMA itu sangat berbeda, dan di universitas saya ingin fokus mencari ilmu di bidang atau di lingkup komputer, ya di jaringan ataupun desain. Makanya saya masuk ke sistem informasi, dan juga saya ingin mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Seperti misalnya salah satu cara untuk saya mencari pengalaman itu menjadi panitia khusus untuk musyawarah besar. Lalu ada penjelasan sedikit mengenai realita pendidikan di masa kini. Dari data BPS, Kak Putra menjelaskan tentang lulusan S1 banyak yang nganggur. Itu dari jurusan ilmu komputer. Lalu ada lulusan S1, S2, dan S3 banyak nganggur sebanyak 452.713 jiwa. Lalu ada 80% mahasiswa tidak bekerja sesuai jurusan. Ini penjelasan mengenai lingkup ilmu komputer. Lalu ada perbedaan mahasiswa dan juga siswa. Untuk tingkat pendidikannya sendiri itu dari universitas atau politeknik dan juga SD sampai SMA. Dari tingkat kemandirian, mahasiswa sendiri lebih banyak belajar mandiri atau mencari ilmunya sendiri. Dosen hanya menjelaskan sedikit dan mahasiswa mencari ilmu lebih banyak di sosial media ataupun jurnal. Lalu, sedangkan SD ataupun SMA itu lebih dibimbing oleh guru. Mereka lebih menerima informasi dari guru tanpa mencari. Lalu untuk cara belajarnya, universitas sendiri lebih banyak diskusi, riset, ataupun project based. Sedangkan siswa dari SD sampai SMA lebih banyak menghafal dan mengikuti kurikulum saja. Dan untuk peran, universitas sendiri lebih banyak mengambil pendapat, lebih bebas mengambil pendapat dan juga mengambil keputusan. Sedangkan di SD ataupun SMA untuk mengambil keputusan mereka sangat terbatas. Dan dari tingkat pengembangan diri, mahasiswa lebih banyak aktif di organisasi, magang, dan portofolio. Mereka sudah memiliki keputusannya sendiri dan juga cara berpikir ke depannya sendiri. Sedangkan siswa hanya fokus untuk pembelajaran dasar, hanya berdasarkan teori tanpa melakukan responsinya atau mempraktikannya. Untuk persiapan kerja, mahasiswa sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk ke lingkungan pekerjaan, mulai dari membangun karir dan juga mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Mencari pengalaman sebanyak-banyaknya tidak hanya di organisasi, tapi juga magang. Lalu untuk SD dan SMA itu hanya tahap eksplorasi minat. Siswa baru mencari minatnya, mencari bakatnya, sedangkan mahasiswa sudah mengembangkan bakatnya. Lalu, Kak Putra juga bertanya, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Untuk saat ini saya ingin fokus pada nilai akademik, lalu dilanjutkan dengan mencari pengalaman yang banyak. Menurut saya harus mencari ilmu dulu lebih banyak karena saya harus beradaptasi dengan lingkungan kampus, lalu mulai berorganisasi. Lalu ada beberapa alasan mengapa mahasiswa tidak mau ikut organisasi. Yang pertama itu mereka merasa tidak punya waktu. Lalu mereka takut mengganggu aktivitas akademik, takut keluar dari zona nyaman, kurang paham apa itu manfaat organisasi, merasa tidak cocok dengan lingkungan yang baru karena mungkin itu masih kurang adaptasi, takut menambah beban tanggung jawab, lalu merasa organisasi tidak memberi uang, lalu kurang motivasi dan tidak punya tujuan yang jelas. Lalu ada juga ilmu tambahan mengenai persyaratan magang kerja di BI ataupun BIN, yaitu organisasi apa saja yang pernah diikuti dan juga pengalaman apa saja yang sudah didapatkan selama kami duduk di bangku perkuliahan. Lalu ada juga
Kak Putra menunjukkan salah satu alumni Ketua Umum Himakom angkatan 2023, Kak Verly Malkan Amin, maaf jika salah. Lalu Kak Putra juga menanyakan apa langkah kami selanjutnya. Kalau saya sendiri, saya ingin meraih nilai yang setinggi-tingginya, mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya, dan juga mendapatkan skill untuk saya lanjut ke bekerja. Lalu Kak Putra juga sedikit menambahkan quotes tentang kamu adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Adelia Putri dari kelas Sistem Informasi A NPM 2517052025. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik sidang, yaitu materi pertama pada saat pelatihan sidang kemarin. Sebelum ke teknik sidang, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu sidang. Sidang sendiri adalah suatu forum resmi suatu organisasi yang digunakan untuk mengkaji, membahas atau memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang ditetapkan. Dan juga ada musyawarah besar. Apa sih musyawarah besar? Musyawarah besar adalah suatu forum pengambilan keputusan yang tertinggi dalam suatu organisasi. Dan juga ada alur-alurnya. Alur persidangan yang pertama itu ada pengesahan tata tertib sidang. Lalu ada pemilihan pimpinan sidang, ada evaluasi kinerja kepengurusan, dan juga sidang komisi, sidang pleno, dan juga pemilihan ketua dan wakil ketua. Apa sih bedanya sidang komisi dan sidang pleno? Sidang komisi sendiri adalah sidang yang hanya dihadiri oleh komisi tertentu. Sedangkan sidang pleno itu dihadirkan oleh semua anggota dari suatu organisasi. Sidang komisi itu hanya menghasilkan suatu keputusan yang akan dibawa ke sidang pleno, seperti keputusan yang belum resmi, belum final. Sedangkan di sidang pleno itu mengesahkan suatu keputusan yang dihasilkan pada saat sidang komisi. Dan kepemimpinan dari sidang tersebut, sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi, sedangkan sidang pleno dipimpin oleh pimpinan sidang. Lalu ada GBH PKO, AD atau ART, dan juga ada Juklak ataupun Juknis. Karena GBH PKO tidak ada di dalam PPT dan saya tidak hadir saat pelatihan sidang kemarin, saya sempat mencari di website. GBH PKO adalah suatu pedoman umum yang berisi arahan untuk kebijakan, sasaran, dan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu periode kepengurusan. Dan untuk AD atau ART itu, AD adalah anggaran dasar dan ART adalah anggaran rumah tangga dalam suatu organisasi. Lalu untuk Juklak sendiri sama, tidak ada penjelasannya atau kepanjangannya di dalam PPT. Saya mencari di website. Juklak adalah singkatan dari petunjuk pelaksanaan, yaitu dokumen yang berisi pedoman untuk menjalankan suatu kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Lalu untuk Juknis adalah petunjuk teknis, yaitu dokumen berisi panduan rinci dan juga langkah-langkah operasional untuk melaksanakan suatu peraturan atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan standar, prosedur, dan juga tujuan yang ditetapkan. Lalu dalam persidangan juga ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur dalam persidangan ada peserta sidang, yang kedua ada pimpinan sidang, yang ketiga materi persidangan, ada ruangan sidang, perlengkapan sidang, dan juga tata tertib dalam persidangan. Lalu ada hak dan kewajiban sebagai peserta sidang. Hak peserta secara penuh itu pengurus atau anggota dalam suatu organisasi. Hak peserta penuh itu hak bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Lalu ada yang kedua, ada peserta peninjau. Peserta peninjau itu orang-orang yang diundang seperti alumni dan juga BP atau badan pengawas. Hak peserta peninjau itu adalah hak berbicara. Dan kewajiban dari peserta penuh dan juga peserta peninjau itu, yang pertama ada menaati tata tertib persidangan, menaati tata tertib yang sudah ditentukan. Yang kedua ada menjaga ketenangan dan dalam persidangan. Semua peserta diwajibkan untuk tenang dan mendengarkan dari peserta penuh ataupun peserta peninjau yang sedang berbicara. Lalu ada pimpinan sidang. Pimpinan sidang sendiri itu memimpin penuh jalannya sebuah persidangan. Lalu mereka juga bertugas untuk membantu pimpinan sidang dalam menjalankan suatu persidangan. Lalu ada
notulensi hasil dari persidangan. Itu biasanya mereka ada 3 pimpinan sidang, dan pimpinan sidang pertama menjalankan tugas yang pertama saya jelaskan, yang kedua dan yang ketiga itu notulensi hasil dari persidangan. Lalu ada istilah dalam persidangan. Yang pertama itu ada interupsi. Interupsi sendiri adalah hak peserta sidang untuk menghentikan sementara alur pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum. Yang kedua itu ada pending. Pending adalah memberhentikan sidang secara sementara waktu dan dalam tujuan yang tertentu. Lalu ada lobbying, yaitu metode penyelesaian ketika forum mengalami kebuntuan. Lalu ada voting. Voting itu digunakan jika musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan. Lalu ada skorsing. Skorsing adalah penundaan persidangan untuk sementara waktu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.